Pada saat ikut menguburkan Salabah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kakiku ini seperti jinjit ketika membawa jenazah Salabah." Lantas para sahabat ini penasaran guys, dan mereka pun bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Karena banyak malaikat yang ikut mengiringi pemakaman Salabah." Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Suatu hari di kota Madinah ada seorang pemuda bernama Salabah. Beliau ini adalah pemuda jomblo yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat nih ya, dia itu secara tidak sengaja melihat seorang perempuan yang baru saja keluar dari kamar mandinya guys. Melihat akan hal itu, Salabah ini langsung berlari menjauh dari tempat tersebut sambil menangis. Karena dia ini merasa sangat berdosa guys, sehingga ia merasa tak pantas lagi untuk memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pandangannya itu sudah penuh dengan kemaksiatan. Lantas bagaimana nih kisah dari pemuda jomblo yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Nah, pada suatu hari di kota Madinah ada seorang pemuda bernama Salabah. Suatu saat ia ini sedang berjalan di kota Madinah. Lalu ia itu menjumpai sebuah rumah yang pintunya terbuka guys. Salabah ini lantas menghampiri rumah tersebut. Setelah dekat dengan pintu rumahnya nih ya, tiba-tiba saja dia melihat seorang perempuan yang baru saja keluar dari kamar mandinya setelah dia itu selesai mandi. Nah, melihat itu, ia langsung terkejut guys, dan lantas berlari menuju perbatasan Makkah dan Madinah. Dia itu menangis atas apa yang telah diperbuatnya. Dia pun merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bentuk dosa yang sangat sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga merasa bahwa matanya ini sudah penuh dengan kemaksiatan, dan dia itu sudah tak pantas untuk melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Salabah ini berkata, "Ya Allah, sungguh mata ini penuh dengan kemaksiatan. Aku malu mata ini untuk kembali menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Di situ Salabah berkata sambil menangis sesegukan. Ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah, selama berbulan-bulan Salabah ini mengumpat di bukit yang sangat tinggi guys, yang sekiranya itu tidak diketahui oleh siapapun. Ia itu takut dirinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ini merasa matanya itu sudah tidak pantas lagi guys untuk kembali melihat paras Rasulullah. Setelah sekian lama, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari si Salabah ini, seorang pemuda yang belum menikah. Lantas beliau ini menanyakan kepada para sahabatnya, "Di manakah Salabah? Adakah dari kalian yang melihatnya?" Nah, para sahabat di sini tidak ada yang mengetahui keberadaan Salabah ini guys. Setelah lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Umar untuk mencari si Salabah ini guys. Lantas Umar pun pergi ke perbatasan Makkah dan Madinah.
Di sana, Umar mencari Salabah hingga waktu yang sangat lama. Namun, akhirnya tidak ia temukan pemuda tersebut. Di suatu tempat di ujung bukit, tiba-tiba saja Umar bertemu dengan Salabah. "Wahai Fulan, tidakkah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri sikapnya yang ringan dan selalu senyum itu?" Lantas, pemuda ini menjawab, "Tidak Tuan, aku hanya melihat seorang pemuda yang mukanya sangat sedih. Dia itu sesekali meminta minum ke tempatku ini. Mungkin dia itu bukan orang yang engkau cari," jawab pemuda tersebut. Lantas Umar ini berkata lagi, guys, "Tunjukkan di mana laki-laki itu." Lantas pemuda ini menunjukkan kepada Umar, guys, tempat keberadaan pemuda tersebut. Nah, tidak lama kemudian Umar menemuinya. Seketika itu Salabah merasa malu, guys, untuk bertemu dengannya. Seraya bertanya dengan rasa khawatir, "Adakah Rasulullah marah kepadaku atas perbuatanku itu, wahai Umar?" Nah, tanpa bertanya-tanya kembali Umar ini langsung membawanya ke kota Madinah, guys. Suatu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ini berkata kepada Rasulullah, "Salabah telah ditemukan, wahai Rasulullah. Apakah harus kubawa ke sini, wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak usah, biarkan saya yang akan ke tempat Salabah," jawab Rasulullah pada saat itu. Ketika sampai di rumah Salabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya. Akan tetapi Salabah itu merasa takut untuk melihat Rasulullah. Dia merasa telah banyak dosa yang diperbuat karena matanya itu. Namun tidak lama kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melihatnya, Salabah ini menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut memandikan dan menyolati Salabah ini, guys, sampai mengkafani. Bahkan Rasulullah ini ikut menguburkan, guys. Pada saat ikut menguburkan Salabah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kakiku ini seperti jinjit ketika membawa jenazah Salabah." Lantas para sahabat ini penasaran, guys, dan mereka pun bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Karena banyak malaikat yang ikut mengiringi pemakaman Salabah," jawabnya kepada para sahabat. Nah, kisah ini memberi hikmah, guys, bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, segeralah untuk bertaubat dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Tidak malah seperti orang yang tidak melakukan kesalahan, guys. Semoga kita ini bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh para sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu, guys, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat berpuasa.